berkaitan dengan kabupaten kota di Indonesia. Tapi benar seperti yang dikatakan Pak Wali, ada keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota besar yang ada di Indonesia. Keistimewaan itulah lalu kemudian saya sendiri itu bertanya-tanya sebetulnya. Kenapa Kerinci itu lalu kemudian mempunyai keistimewaan yang luar biasa itu? Saya sudah lama Pak Wali mendengarkan kalimat yang indah sekali di Kerinci ini. Dikatakan bahwa Kerinci ini adalah sekepal tanah yang terlempar dari surga. Saya kira orang Kerinci paham. Kalau berkata menyebut surga berarti kan agama sebetulnya. Kalau Pak Wali tadi mengatakan bahwa manakala ada masyarakat rakyat saya yang keliru, luar biasa Pak Wali. Salahkan saya, jangan salahkan masyarakat. Tentu tidak salah, karena kan penduduk surga sebetulnya. Yang kedua, ada kalimat indah lagi Pak Wali. Kalimat itu pesan, jangan mati sebelum menginjakkan kakimu di Kerinci. Ini kan agama lagi sebetulnya itu. Agama. Karena itu akan muncul sebetulnya pandangan agama yang itu dari Kerinci. Seperti apa? Barangkali Pak Wali bisa merenungkan apa ya kira-kira kok lalu kemudian seperti ini. Juga saya membaca-baca di India itu ada satu jenis pohon yang bisa dijadikan obat. Yang lalu kemudian viral di mana-mana. Saya waktu itu mengingatkan, jangan hanya India, Indonesia. Dan Indonesia itu Kerinci, saya bilang itu. Di surat Yasin ayat 80 itu disebut bahwa ada pohon hijau yang bisa dinyalakan. Itu di surat Yasin ayat 80. Karena itu saya lalu juga penasaran. Kok bisa-bisanya Tuhan itu loh lalu kemudian menebarkan benih pohon yang bisa dinyalakan itu lalu hanya di Kerinci. Dan itu bukan hanya kira-kira Pak Wali. Itu sudah ditulis di Quran Tafsir Mahmud Yunus. Quran Tafsir yang ditulis oleh Profesor Mahmud Yunus. Di situ disebutkan pohon itu di dunia hanya ada di Sungai Penuh. Kabupaten yang bernama Sungai Penuh di dunia ini kan hanya sini. Karena itu yang menunjuk di sini dan ternyata itu memang betul. Kemarin saya bilang sama Pak Alfred, tolong itu dicarikan sampai ketemu tak bilang. Alhamdulillah sudah ketemu dan dikasih banyak. Yang itu sudah dibawa. Itu teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia yang sudah pulang, termasuk dari Ambon. Itu juga membawa. Jadi besok pohon itu, kayu itu sudah nyampe di Ambon. Ini luar biasa. Lalu kami juga senang sekali, terharu saya itu dengan tapi orang-orangnya itu dari macam-macam. Ada yang dari NU seperti saya. Saya ini wakil Rois Surya NU Jawa Timur. Sekarang ini anggota Mustasyar NU. Prof. Amin Abdullah, siapa di Indonesia tidak ngerti kalau beliau itu tokoh Muhammadiyah? Jadi kalau di sini ada NU, ada Muhammad, organisasi ini, yang memang ini rumah kita bersama. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada lucu, Al-Wasliyah. Saya dari Muhammadiyah. Oh, Bapak dari
Saya pernah menjadi wakil rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama 13 tahun, Pak. Menjadi wakil dekan, wakil rektor selama 20 tahun. Jadi saya juga ngerti tentang Muhammadiyah karena begitu lama. Bahkan saya juga menjadi anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi bukan sembarangan Muhammadiyah saya. Tapi di JMI ini, di Jamiatul Islamiyah ini, lalu kemudian bisa berkumpul. Yang saya katakan yang aneh itu adalah Profesor Ahyar Lubis yang dari Medan. Beliau itu adalah Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, sekaligus Ketua Jamiatul Islamiyah Provinsi Sumatera Utara. Coba, satu orang kok bisa jadi satu kayak begini. Jadi ini ya Pak, sebetulnya Kerinci dengan sekepal tanah surga, jangan menginjakkan kaki sebelum sebelum mati. Kerinci inilah insya Allah yang bisa menyatukan umat Islam. Karena itu sebetulnya membanggakan sekali sebetulnya. Lalu kemudian ada kayu, kemudian ada apa itu tadi Pak? Sakti tadi. Ada kerinci. Saya belum tahu yang ini, yang sakti-sakti itu. Hanya katanya kalau silat dulu itu, kalau di Jawa silat itu ya di depan masjid. Katanya di sini kalau dulu orang silat itu di atas danau katanya. Saya nggak bisa bayangkan silat di atas danau itu seperti apa. Itu sakti menurut saya, itu sakti luar biasa. Itu Pak. Lalu kemudian yang nama JMI Jamiatul Islamiyah yang dari Kerinci, yang kabupaten kota kecil itu sudah dikenal di seluruh dunia. Jadi Jamiatul Islamiyah sudah punya cabang-cabang. Saya ini selalu diajak beliau itu, dampingi beliau untuk memenuhi undangan dari berbagai benua. Bukan negara Pak, benua. Benua itu kan di atas negara. Jadi diundang di Amerika Serikat, di New York, dari berbagai negara bagian itu, di California, di New York. Bahkan perwakilan Jamiatul Islamiyah di New York itu adalah Dr. Imam Syamsi Ali. Saya kira semua orang Indonesia tahu. Dr. Imam Syamsi Ali itu adalah ketua organisasi Islam, Persatuan Islam di dunia ini. Beliau juga merangkap menjadi ketua Jamiatul Islamiyah wilayah Amerika Serikat. Lalu juga di Rusia, kami tahun 2019 diundang, saya mendampingi beliau ke Rusia 1 tahun itu 2 kali. Karena begitu senangnya dengan ajaran Jamiatul Islamiyah ini. Kok Jamiatul Islamiyah itu pandangannya tentang Islam memang punya musuh Pak Jamiatul Islamiyah itu. Tapi aneh, musuhnya itu adalah dirinya sendiri. Melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya sendiri aja sudah kewalahan. Maka tidak akan melawan Pak Wali Kota. Di Rusia 2 kali, lalu kemudian di Eropa, di Belanda, di Brussel, di Prancis, lalu juga di Inggris, di Jerman, Pak. Om Grosino, Pak Dubesnya itu senang sekali dengan Jamiatul Islamiyah. Kok bagus sekali begitu. Bahkan sebelum kesini, tanggal 19 bulan Juni kemarin, mestinya Bapak Pembina saya dampingi itu ke Perancis Pak. Diundang oleh salah satu keluarga dan juga konjen untuk bicara tentang Jamiatul Islamiyah di Perancis. Lalu kemudian Amerika Latin di Kolombia, lalu duta besar Brasil, Argentina,
lalu kemudian Peru, Chili, Ekuador, Suriname. Nah, Duta Besar Suriname itu senang ngaji kepada ayah ini. Karena itu sebetulnya kalau warga Jamiatul Islamiyah lihat ayah, bapak pembina ini begitu senang, sebetulnya yang tidak kesini, tidak terlihat di seluruh dunia itu sudah banyak sekali gara-gara Kerinci yang sakti, yang punya keistimewaan tanah surga seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya ini senang sekali saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tentang Jamiatul Islamiyah ini, dan saya yakin Pak, nanti kalau ini bisa berkembang untuk menjadikan Kerinci sebagai pusat wisata religius, saya kira yang datang tidak hanya dari Indonesia, tetapi yang datang akan dari berbagai belahan dunia. Saya kira Kerinci, siapa yang tidak kepingin lihat sekepal tanah surga yang terlimpah di dunia, ternyata Kerinci. Jangan mati, yo penduduk dunia jangan mati sebelum menginjakkan kakinya di Kerinci. Karena itulah maka dulu saya itu juga pernah membaca koran dulu Pak saya ini, sebelum saya bergabung dengan ayah Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, katanya haji kok Kerinci. Saya ketika baca koran itu juga jengkel, kok haji kok Kerinci gitu kan. Ternyata setelah saya ke ini, itu bukan haji, silaturahmi pada bulan haji. Yang tadi disebut oleh Pak Wali Kota, itu dari berbagai macam belahan daerah Indonesia dan nanti dunia ini datang ke sini, itu adalah silaturahmi sebetulnya. Rasa kangen umat Islam kayak begini. Lalu kemudian setiap 2 minggu sekali Bapak Pembina juga memberikan ceramah, pengajian, kajian. Itu lewat Zoom. Lewat Zoom itu tidak saja diikuti oleh orang-orang jamaah Indonesia ini yang jumlahnya ribuan, tapi juga Malaysia, Singapura, dari berbagai belahan dunia. Nanti Bapak Wali Kota juga Pak DPR, Ketua DPR, Pak dari Polres, Pak Dandim, Ibu dari Peradilan Agama, barangkali sekali-sekali mirsani bersama kajian 2 hari Ahad 2 minggu sekali itu. Bapak nanti akan lihat itu pesertanya itu Duta Besar Kolombia, Duta Besar Brasil, Duta Besar Argentina, Ekuador, lalu Jepang, lalu dari Belanda, dari Jerman. Coba peserta pengajian dari berbagai belahan dunia, kok ternyata dari Kerinci. Yang kata Pak Wali Kota sendiri tadi adalah termasuk golongan yang kecil tapi sakti. Luar biasa. Jadi ini sudah dikenal di seluruh dunia ini Pak sebetulnya, dan tidak ingin membuat kelompok eksklusif yang sendiri, indah. Terbuka menampung siapa saja yang ingin mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Karena itu saya berterima kasih sekali Pak Wali Kota dan juga Bapak Ketua DPRD kepada semua pimpinan daerah di Sungai Penuh ini. Kami selama di sini tidak pernah merasa ada gangguan, ada kecurigaan, sama sekali tidak. Yang saya peroleh sehari-hari itu adalah senyuman. Bahkan itu Pak Alven, Pak, katanya punya proyek untuk membuat lembaga pendidikan di Sungai Penuh ini yang besar, tanahnya itu 200 hektar. Ternyata di ketinggian 1.500. Dan kami kemarin ke sana Pak Wali, saya yang umur saya sudah 72 tahun, jalan kaki saya. Untuk apa? Diajak Pak Alven untuk mendoakan bersama-sama agar di tempat itu tumbuh berkembang lembaga pendidikan Islam yang ideal, yang tidak saja didatangi oleh warga Indonesia, tetapi dari berbagai belahan dunia. Jadi sebenarnya
kami punya semangat sekali. Karena itulah kalau Pak Wali Kota misalnya akan menghimpun pandangan-pandangan tentang pengembangan Kerinci ini di Jamiatul Islamiyah, karena itu ada Pak Profesor Amin Abdullah sebagai Ketua Majelis Guru Besar di Jamiatul Islamiyah ini, sudah tidak kurang dari 400 guru besar yang ada di organisasi ini. Dan mereka itu siap untuk diajak datang sini kalau Pak Wali ingin membuat kejutan, ya. Seminar yang diikuti oleh 400 profesor, itu kan, Kerinci, maka itu bukan perkara sulit sebetulnya. Itu perkara mudah bagi Jamiatul Islamiyah ini. Pak Alven ini saya kira menghayati betul. Dan lalu kemudian memang baik sekali Pak orang Kerinci. Bagus saya rasakan. Paling tidak saya merasakan sendiri sampai saya ini terharu Pak. Kira-kira 6 tahun yang lalu itu ada Pak Alven. Saya diundang ceramah halal bihalal di keluarga HKK, Himpunan Keluarga Kerinci yang ada di Jakarta. Lalu apa yang menjadi terharu? Ketika saya mau turun dari podium ini, itu ada piantun sepuh, orang sepuh yang supaya saya tetap di podium. Beliau lalu kemudian ngomong, minta saya untuk menjadi anggota kehormatan HKK. Jadi saya ini adalah anggota kehormatan keluarga Himpunan Kerinci, Bapak. Jadi saya itu sudah orang Kerinci. Ya ini kan nggak ada, di tempat lain kan nggak ada. Sampai saya dari tempat itu pulang, kok hebat banget memang orang Kerinci. Baru ketemu sekali sudah diangkat menjadi anggota kehormatan Himpunan Keluarga Kerinci. Saya berterima kasih Pak Wali Kota, Bapak pimpinan daerah yang lain. Kami senang sekali, gembira sekali. Apalagi ada tawaran supaya ditumbuh kembangkan lagi, diteruskan lagi, orang berbondong-bondong dari berbagai wilayah ke daerah yang menyandang predikat apa itu tadi, sakti Kerinci. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jamiatul Islamiyah yang telah menyampaikan kata sambutan kedua dari